and trik apa saja yang kalian bisa bagikan kepada live creator yang kontennya sejenis sama kalian? Ini siapa dulu ya? Vidya dulu deh. Tadi aku dulu ya. Gak apa-apa. Yang paling banyak nih. Apa sih nama fanbase-nya? Apa sih fanbase-nya? Oh gitu. Oh gitu. Fanbase-nya apa sih namanya kalau boleh tahu? Tidak ada. Fidat. Oh ya. Oke, Fidat. Nah, buat para apa namanya live creator lain, Tips and triknya adalah harus konsisten ya. Jadi setiap konten kreator live itu pasti memiliki jumlah penonton yang berbeda. Pada awal penontonnya kecil sampai penonton yang luar biasa, gitu kan ya. Meningkatkan jumlah live itu dengan cara live kita itu harus menarik. benar. Jangan monoton. Pada saatnya kita udah kehabisan topik nih, semaksimal mungkin kita harus menemukan topik tersebut gitu. Oke, jadi yang pertama adalah konsisten ya guys ya. Tuh, jadi jangan malas-malas teman-teman ya. Ayo konsisten, apapun yang kita lakukan di live streaming TikTok tuh semuanya harus dilakukan dengan konsisten. Jangan menyerah Ya, pokoknya. jangan menyerah. Yang kedua adalah jangan monoton ya teman-teman, itu lagi. Jadi kita harus belajar untuk membuka diri dan mencari hal-hal yang baru dan melakukan hal yang baru. Gitu, cari idenya harus cepet tuh kayak Kak Vidya, apalagi kontennya daily life gitu ya. Tanggap gitu ya. Yes, gitu. Nah, kalau Caca Karamel, Sama sih sebenarnya, konsisten terus berusaha semaksimal mungkin. Yes. Karena kalau misalkan kita berproses ya, yang namanya kita kan nggak pernah langsung hasil gitu ya. Pasti langsung harus berproses dulu. Kalau misalkan kita lagi sepi atau apapun, jangan kayak langsung nyerah, besoknya malah nggak live lagi. Kan banyak tuh hari ini live, ya penontonnya cuma 10, udah besok nggak usah live lagi gitu kan. Itu buat algoritma TikTok dan apa ya, penonton TikTok jadi naik turun, jadi nggak stabil. Terus abis itu kalau misalkan emang lagi bad mood atau mungkin lagi capek, mending istirahat dulu, jangan menyebar berbagi bad mood sama orang gitu. Jadi ada dua juga yang aku dapat nih dari Caca Karamel. Yang pertama adalah berusaha lakukan yang terbaik guys. Jadi jangan ngasal. Sebaik yang kalian bisa kalian tampilkan di live streaming TikTok kalian. Itu. Yang kedua adalah jangan bagikan moodnya, bete-nya kalian, keselnya kalian, emosi-emosi negatifnya kalian di live streaming TikTok. Karena yang mereka butuhkan bukan melihat kesedihan kita, karena mereka juga sedang mencari kebahagiaan gitu. Jadi berusaha untuk tetap profesional ya Caca Karamel, tetap lakukan yang terbaik dan tetap happy gitu. Yang pertama aku mau tanyain dulu ke bertiga sama-sama gitu ya. Bagaimana sih menurut kamu dengan pentingnya membuat konten yang berkualitas, aman dan memiliki dampak yang baik bagi komunitas TikTok? Caca Karamel dulu. Penting banget ya, karena kalau di TikTok ini penggunanya nggak cuma orang dewasa dan gampang banget dipengaruhi ya. Jadi kalau misalkan kita ada provokator atau apapun, itu benar-benar berpengaruh banget sama penonton yang ada gitu. Jadi kalau misalkan kita lagi live, semoga kalian bisa terus menahan untuk konten-konten negatif, terus jaga sikap juga, jaga omongan juga. Jadi penting ya guys ya. Jadi penting nggak sih Karamel untuk membuat konten kita tuh tetap berkualitas, aman? Penting dong, penting banget. Itu buat mengajarkan juga kepada orang-orang di luar sana gimana cara baik dan menjadi benar sebagai live creator. Oke, kalau misalnya untuk kali TikTok. Kalau aku apalagi nih, karena aku kan suka nantang-nantangin orang. Yes. Itu pasti aku harus bikin gimana nih biar aman, biar kontenku ini masih tetap rame, orang-orangnya nggak pindah nih. Jadi aku sering ditantang kayak yang aksi-aksi berbahaya, yang kayak tadi aku cerita yang di video. Nah, biar aku dapat tantangan tadi itu nggak terlalu berbahaya, aku ubah lah yang tadi challenge-nya itu yang lebih aman. Aku ngubah rules dari yang tadi berbahaya, contoh kayak mainnya di drama komedi, main minum air apa gitu, jalan-jalan yang aman. Jadi karena itu sangat penting kan, membuat mereka merasa aman juga gitu. Aman buat kita sebagai live creator, aman juga buat mereka yang menyaksikan gitu. Nah, kalau misalnya Kak Vidya, Paduan komunitas itu paling penting ya, sehingga kita itu bisa menciptakan hal yang baik, hal yang positif. Jadi dengan adanya paduan komunitas ini, kita bisa melanggar. Dengan adanya langgaran ini, kita bisa belajar lebih baik lagi. benar, kalau misalnya kita melanggar, kita jadi bisa lebih baik, jadi bagus gitu, ada yang ngejaigin kita dan mengingatkan juga begitu. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah kamu pernah melakukan pelanggaran dan mendapatkan peringatan ketika membuat konten? Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana kamu menghadapinya saat itu ya? Saat itu kamu menghadapinya tuh gimana nih? Aku pertama kali gini aja ya, yang dari yang paling aman dulu ya. Dari yang paling aman di TikTok dulu ya, Kak Vidya dulu ya. Oke ya. Masalah gitu ya? Ya, karena kan kita sedang membahas tentang pelanggaran, tapi gimana waktu itu kamu menghadapinya ketika kamu mendapatkan pelanggaran itu? Nah, Pernah pada saat aku live, tiba-tiba aku berkata open itu ya.
open tin gitu Dan ya. ada kutip aku bilang bercanda ya guys, itu langsung tet, gitu, langsung hilang aku dari TikTok gitu. Oke, dan gimana kamu menghadapinya saat itu? Cara menghadapinya itu mencoba untuk yang lebih baik lagi dan meminta maaf gitu Oke. ya. Meminta maaf itu paling penting karena kita tidak tahu panduan-panduan apa atau tidak tersengaja, apalagi kita sedang berkomunikasi dengan lawan gitu Iya, kan ya. benar gitu ya teman-teman. Jadi berusaha untuk tenang dan belajar. Oke, berarti next time aku tidak boleh Betul. melakukan hal ini. Betul. Gitu ya. Itu dari Kak Vidya. Berikutnya adalah dari Cece Karamel ya. Aku penasaran guys, kalau Cece Karamel ya pelanggaran apa yang dia pernah lakukan? Gitu. Pernah dong. Apa? Bangga banget lagi. Bangga lagi. Bangga lagi ya. Terus. Pernah. Karena waktu itu kan konten pertama kan marah-marah bukan nyanyi ya. Oke. Jadi waktu itu PK sama seseorang itu di luar apa ya namanya, di luar kontrol. Jadi kadang kalau misalkan kita udah kebawa PK sama orang tuh emosi dan apa ya, jiwa raga kita Adrenalinnya langsung meningkat. Iya. apalagi kalau misalkan ke trigger gitu kan. Akhirnya kadang kita nggak sengaja untuk ngomongin jelek sebenarnya. Tiba-tiba kena peringatan, Anda mendapatkan peringatan pelecehan dan perundungan gitu. Waduh. Dan langsung kayak panik sebenarnya, ini panik, gua kagak bisa kerja lagi deh gitu kan. Gimana nih? Nangis nggak? Nggak nangis, panik dong, Panik langsung ya. pucat gitu kan. Ini kenapa, kan pertama kali waktu itu kan. Terus habis itu besoknya lagi nggak pernah lagi sih, karena udah tahu ya. Karena udah pernah mengalami kejadian itu, jadi besok gua harus ingat, nggak boleh melakukan ini. Gitu ya. Nah, kalau ini dia ya, Kak Khalil Tok nih. Nggak pernah. Iya, pelanggaran pasti kayaknya sering ya, tapi apa sih yang kira-kira pernah dilakukan gitu? Jujur gue nggak pernah. Nggak pernah sekali ya, sering dulu sering banget. Lo kata gue ya. Aku udah paling tahun 2 tahun yang lalu tuh aku sering pernah tuh, tapi setelah sekarang aku namanya juga kalau bisa jatuh kalau bahasa nanti jadi ini kan, jadi Daniel. Kedelai. Enggak, bukan kedelai. Kedelai. Ya 2 tahun dulu tuh aku sering, tapi 2 tahun ini belakang nih 2023 2020. Ini kesalahan gitu, kasih tepuk tangan dong guys ya. Kontenku karakterku marah-marah. Gimana cara marah-marah tapi nggak menyukai orang, nggak harassment, nggak bullying di situ, Benar. nggak merugikan orang, Benar. gitu, nggak menyalakai pihak penonton, gitu kan, yang pelanggan-pelanggannya. Terus juga pernah dapat pelanggaran ketika sambil nyetir mobil tuh, kan aku nggak tahu kan. Iya, iya, iya. Ada komunitas ternyata nggak boleh sambil ngemudi itu nggak boleh, apalagi di dalam mobil. Nah, apalagi nih teman-teman nih, kalau tiba-tiba nanti live di mobil tiba-tiba, zup, Zup, apa gelap. tuh? Keluar jin enggak? Enggak. Ke take down kan? Iya. Take down itu berarti kalian melanggar panduan komunitas. Bahwasanya ingat, jangan live di dalam mobil sambil mengemudi, sambil berkendara. Ingat ya teman-teman, jangan memasukkan, melihatkan barang-barang tajam, narkotika, ataupun asap-asapan yang merokok itu yang lain. Bisa dibaca-baca lagi. Nah, benar banget. Nah, itu barusan tuh poinnya yang terakhir yang aku suka. Jadi dibaca-baca lagi itu maksudnya adalah jangan sampai guys kalian udah melakukan pelanggaran dulu baru kalian tahu gitu ya. Jadi lebih baik penting kalian dari sekarang mulai baca-baca nih ya panduan komunitas TikTok. Jadi kalian pelajari supaya jangan sampai kena pelanggaran dulu baru tahu gitu. Next question adalah ini khusus untuk apa pelanggaran yang rawan terjadi di dalam jenis konten kamu? Ayo, apa pelanggaran yang rawan terjadi dalam jenis konten kamu? Anda lagi Pak? Iya, karena aku memang karakternya kan suka ngerosting orang nih. Iya. Suka, kalau Digi kayak aku pro kontra sama yang kayak biasa host lain. Jadi sering harassment ataupun aku kadang nggak sengaja gitu. Nyebut nama, nyebut objek ke orang yang ngirim, itu langsung kena harassment. Jadi caranya, kalau ngerosting tuh untuk orang-orang komedian, emang udah budaya kita kan, kalau misalnya ceng-cengan, Ya, gitu kan, emang udah budaya ya, Indonesia kan. ya. Tapi usahakan jangan sebut objek, kalian, ataupun apalagi itu nama. Ya. Itu langsung kena harassment atau bullying ke personal orang, langsung kesebut objeknya. Jadi kalau mau ceng-cengan ke follower, itu kalian bisa pakai ya ke kamera aja gitu, ngobrol sendiri. Gerakan Ada dulu. asal lu, ini mulai kok, kak kelap deng. Kan ceng-cengan Thailand kan, aman di TikTok. Aman di TikTok gitu. Nah, next kalau misalnya Kak Vidya deh, Kak Vidya. Sebenarnya aku jarang ya mendapatkan pelanggaran secara lain ya. Nah, sering banget aku mendapatkan pelanggaran adalah di bawah umur. Mungkin karena mukaku terlalu Oh imut iya, kan. baik. Dan itu tuh ketika aku sedang berbicara dengan para teman-teman, halo guys, langsung tek, kenapa ini gitu kan? Kan dari suaranya aja tuh udah kayak, halo guys. Iya, benar. Saking imutnya kali ya. Iya, iya, baik. Jadi di situ langsung ada pemberitahuan di banned karena di bawah umur. Langsung dah itu, langsung mati. Langsung mati juga itu ya. Langsung mati. Setelah itu yang kamu lakukan adalah pakai lipstik yang tebal. Ya langsung pakai lipstick yang tebal yang minor biar kayak pom-pom mbak gitu. Gitu. Nah, kalau Cici Karamel,
biasanya pelecehan dan perundungan. Soalnya kan kita chit-chat ya. Terus habis itu sering PK juga. Jadi apa ya namanya? Kita kadang PK juga sama orang yang mengandung unsur negatif gitu. Orang Indonesia kan banyak nih contohnya. Kak Khalil, gitu. Iya, contohnya kan misalkan nih kita lagi PK terus abis itu Bang Khalil. Bang Khalil. Aduh, ya dia melakukan unsur negatif gitu kan. Nanti akun aku juga kena spread gitu loh. Spread. Kita merokok nih di live. Nanti aku juga kena peringatan gitu. Jadi ngalur ya. Bahaya gitu Betul. ya. Sama diingetin ya sama TikTok. Jadi tapi langsung di-tag tuh, diingetin dulu. ya ada peringatan dulu. ya jadi karena sebenarnya lebih karena apa yang dilakukan orang lain itu yang kadang-kadang kita nggak bisa handle. Nah, efeknya. Nah, efeknya juga. Nah, gitu. Karena kita lagi ngebahas tentang panduan komunitas TikTok di bagian pelecehan dan perundungan. Jadi aku secara fokus mau tanya buat Kak Vidya dan Cece Karamel, apa kalian pernah menjadi korban pelecehan dan perundungan dalam live? Pernah nggak? Dan kalau misalnya memang pernah, apa yang kamu lakukan saat itu untuk mengatasinya? Ini mungkin lebih ke Kak Vidya dulu ya. Oke. Ya, jadi setiap kita live itu pasti ditemukan kepada konten kreator yang berkarakter ya. Jadi contohnya dengan orang yang toksik, kita juga ikut toksik gitu. Jadi toksik sama toksik itu menimbulkan hal yang tidak baik ya. Cara menanggulanginya itu mencegah ya Kak ya. Jadi lebih mencegah, lebih nggak live ke orang yang bersangkutan tersebut. Jadi untuk menghindari hal-hal yang negatif tersebut sih. Tapi pernah mengalami apa namanya korban pelecehan atau perundungan itu? Ya kayak dikatain fisik gitu. Oke, iya memang orang-orang body shaming ya itu nggak boleh ya guys ya. Dicatat tuh, body shaming nggak boleh loh teman-teman ya, kan bisa kena ke pelanggaran untuk pelecehan dan perundungan gitu. Kalau Cece Karamel pernah jadi korban itu? Oh, pasti dong. Tapi kan kayak namanya live streaming ya, kita punya resiko ya. Jadi kalau misalkan orang lain ngomong apa tentang kita kan kita juga nggak bisa ngelarang ya. Tapi ya sebaik-baiknya kita untuk mencegah ya, untuk tetap sabar sih, untuk tetap masih kayak nahan untuk tidak terpancing. Terus habis itu kan misalkan yang kayak tadi PK sama orang, lebih baik untuk putusin aja langsung putusin daripada kita yang ke trigger kan nanti. Benar. Jadi sebenarnya kontrol utamanya itu adalah dari kita sendiri. Betul. Gitu ya. Apakah kita bisa membuat live-nya kita ini aman atau tidak? Betul. Gitu. Nah, pertanyaan berikutnya ini untuk Vidya dan Cece Karamel ya. Apakah kamu juga menggunakan fitur keamanan yang ada di TikTok Live seperti filter komentar atau moderator, pakai moderator atau melaporkan masalah, pernah nggak? Oke, kalau Vidya? Kalau aku menggunakan komentar juga. Jadi kita itu sebelum orang lain itu berkomentar, ada komentar-komentar yang tidak tersedia. Kita batasin gitu ya. Oke. Sama moderator juga. Kebetulan aku ada moderator 4 dari Indonesia dan dari Vietnam. Jadi mereka membantu aku untuk memfilter kata-kata yang tidak baik. Baik. Dan bisa mengganggu kita itu konsentrasi dalam live. Benar. Ya, moderator-moderator itu berfungsi untuk membantu kita agar kita itu tetap nyaman. Agar kita itu tetap berkonsentrasi dan berpacu pada live tersebut. Benar. Oke, jadi itu juga bisa coba ya guys, selain moderator adalah filter komentar. Betul, filter komentar. Benar, jadi kita bisa kadang itu tuh kita tuh bisa masukin guys, ada beberapa kata-kata yang Kata kita kunci tidak ya. kata kunci yang kita tidak inginkan komentar itu ada. Jadi kalau orang komentar seperti itu nggak akan masuk di live streaming kita. Itu boleh dicoba. Gitu ya. Nah, ini untuk kalian bertiga nih, bagaimana membuat konten di live tetap menyenangkan dan mengikuti panduan komunitas. Siapa dulu ya? Kak Khalil. Ya, Kak Khalil. Yang paling penting nih untuk bikin agar tetap menyenangkan dan tidak melanggar. Pertama kalian baca dulu panduan komunitasnya, dibacain, terus apa tuh kayak contoh-contoh panduan komunitas, jangan menyetir saat kalian jangan menyetir saat berkendara, tidak merokok, ada anak di bawah umur ataupun ada hal-hal yang berbahaya. Kalau udah paham itu semua, insya Allah aman tuh live-nya. Ya. Dan kita bikin penonton itu stay di live kita. Live-nya, nah kalau kalian mau tetap nonton di live, jangan lupa nonton ya. Promo ya, sempet-sempetnya promoin, mumpung ya. Oke. Nextnya ke siapa nih? Ke Cece Karamel ya. Kalau misalkan aku sih pasti harus baca ya, memahami juga. Awal-awal kan kita juga pasti nggak tahu. Aku kira ya panduan komunitas TikTok nggak perlu lah dibaca gitu kan, ngapain dibaca? Nanti juga ini ternyata kena, begitu kena baru oh ternyata ini yang nggak boleh, oh itu yang nggak boleh. Jadi ya harus memahami benar-benar panduan komunitas biar aman jaya lancar live streamingnya. Oke, dan juga Kak Vidya, gimana caranya biar bikin tetap menyenangkan dan mengikuti panduan komunitas? Yang pertama, biar tetap menyenangkan ya, kita harus memiliki karisma ya. Asik. Kita harus memiliki karisma sehingga mereka itu tertarik dengan live kita. Lucu-lucuan, kita ada challenge, ataupun masak, atau dan lain-lain. Nah, cara agar mereka panduan komunitas tersebut, kita
belajar dengan yang sudah terjadi. Oke. Belajar yang sudah terjadi sehingga kita bisa menjadi lebih baik, Kak. Jadi kita yang terjadi biarlah terjadi, yang kedepannya sebagai pelajaran buat teman-teman. Sebagai buat teman-teman belajar, biar paduan komunitas ini wajib dibaca loh, gitu. Biar kalian itu tidak terkena dampaknya. Jadi kayak ke banned, akun hilang gitu kan ya. Lebih baik baca dulu paduan komunitas tersebut. Jadi namanya juga panduan komunitas Ya, TikTok. panduan. Jadi ini tuh adalah aturan-aturan untuk memandu kalian supaya live-nya kalian tuh tetap aman. Dan ini juga dibaca juga jangan cuma dari live creator teman-teman, tapi juga komunitas TikTok. Kalian semua juga harus tahu biar kalian juga bisa melindungi ya dari fans-fans apa ya, melindungi creator live favoritnya kalian. Begitu, jadi saling menjaga. Gitulah. Nah, pertanyaan terakhir nih ya. Ini buat ketiga nih kalian semua. Apa batasan kamu dalam membuat konten di live agar tidak melanggar panduan komunitas TikTok? Kata Vidya gimana? Kalau aku batasannya lebih menjaga tutur kata ya, kayak lebih menjaga tutur kata kita agar terhindar dari hal-hal tersebut. Jadi kayak kalau ada lawan partner yang negatif, kita berusaha menghindari. Batasannya untuk menghindari aja. Daripada kita menanggapi. Lebih baik menjauhi daripada menanggapi. Tuh. Gitu guys, jadi lebih baik menjauhi daripada menanggapi. Betul. Itu dia, catat ya. Wah, seru banget ya guys. Seru nggak? Seru nggak? Seru nggak? Kasih tepuk tangan dulu dong untuk ketiga live creator kita nih ya. Seru banget perbincangan kita hari ini. Nah,